Shalom adik-adik, kembali lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Immanuel Medan. Ada sukacita, ada semangat, puji Tuhan kalau semuanya masih ada. Nah adik-adik, Kak Vikaris mau ngajak adik-adik untuk beribadah. Sebelum beribadah, adik-adik siapkan hati, siapkan pikiran untuk bersaat teduh sejenak. Nah, jika adik-adik sudah selesai dalam saat teduh, Kak Vikaris mengajak adik-adik, ayo kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan menyanyi Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Adik-adik, kita akan bersama-sama berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ikutin Kak Vikaris ya adik-adik. Tuhan Yesus, sahabat kami yang selalu setia, terima kasih untuk kebaikan-Mu hari demi hari. Khususnya di minggu ini, kami tetap bisa mengikuti ibadah karena kesehatan yang Tuhan kasih, karena kekuatan yang Tuhan kasih, dan penyertaan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami saat ini akan menyerahkan hati dan pikiran kami mengikuti ibadah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Perikop bacaan kita hari ini adalah Mazmur 37 ayat 34 sampai 40. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat orang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aris Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah dia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang tulus, dan lihatlah kepada yang jujur. Sebab pada yang suka damai akan ada masa depan, tetapi penderhaka akan dibinasakan, dan masa depan orang-orang fasik akan lenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesusahan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Masih tentunya tetap semangat ya kan adik-adik. Harus tetap semangat, harus tetap kita dalam kehidupan yang penuh dengan sukacita. Mari kita bernyanyi dari lagu Kidung Ceria 90, Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membaca firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus boleh ada di tengah-tengah kami melalui Roh Kudus-Mu, agar hati, pikiran kami bisa menjadi anak yang baik ketika selesai mendengar firman Tuhan, dan kami boleh jadi berkat untuk orang tua kami, opung kami,
dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Rut 1 ayat 1 sampai 14. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seseorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu adalah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semua orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Kedua anaknya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa dan yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah kedua anaknya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang ke daerah Moab, sebab dari daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memerintahkan umatnya untuk memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulang ke rumah masing-masing, ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapatkan tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang bersamamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah aku tidak lagi memiliki anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah, anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kalian untuk nanti anakku untuk dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang kualami daripada yang kamu alami? Sebab tangan Tuhan terancung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium tangan mertuanya itu meminta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Adik-adik, iya, selama ada di rumah pasti adik-adik punya banyak kegiatan. Dan kegiatan yang paling utama adalah makan. Siapa di sini yang hobi makan? Ayo angkat tangan, yang hobinya makan siapa? Adik-adik pernah pasti adik-adik mengalami ini. Ketika pingin sesuatu, ketika kelaparan, minta tolong mama, minta tolong mbak, minta tolong opung bikinin sesuatu, tapi ternyata mereka sedang sibuk, gak bisa bikinin dulu, nanti ya, nanti. Tapi ini perut sudah meronta-ronta, sudah kelaparan. Akhirnya apa? Pusing kepala, ya kan? Sakit perutnya, marah-marah, menangis. Nah, tapi nanti kalau giliran disuruh makan gak mau. Nanti dulu mah. Nah gitu kan, biasanya karena apa? Sibuk main HP. Giliran kelaparan baru marah-marah, nangis-nangis, cari semuanya. Siapa yang sering kayak gitu? Nah adik-adik,
kelaparan itu juga terjadi, nggak enak ya, kita tahu ya kelaparan itu nggak enak. Nah, terjadi juga nih dalam kehidupan Elimelek ketika mereka tinggal di Bethlehem di Israel. Sehingga Elimelek, Naomi dan kedua anaknya Malon dan Kilion, mereka harus melangsungkan kehidupan mereka kembali dalam hari demi hari. Nah, mereka ini berusaha untuk gimana ya caranya kita harus tetap punya kehidupan nih. Kita harus tetap melangsungkan kehidupan kita. Kayak mana ya? Kita pergi aja ya cari makanan. Kita pergi aja merantau ke Moab. Pergilah mereka ke Moab. Di Moab itu banyak makanan, sumber makanan. Tapi karena mereka ini adalah seorang pendatang, maka mereka nggak boleh sembarangan. Mereka terbatas ya. Ada hak-hak tertentu yang mereka tidak boleh lakukan. Mereka terbatas aja. Nah, karena keterbatasan ini, jadi mereka ini hanya mengandalkan dari tetangga mereka. Dan anak-anak dari Elimelek dan Naomi ini juga menikah dengan orang Moab. Nah, adik-adik yang Mahlon, Bapak Mahlon ini menikah dengan Ibu Ruth. Kalau Kilion, dia menikah dengan Ibu Orpa. Nah, tidak lama kemudian ternyata Elimelek meninggal. Ketika dia meninggal, jadi jandalah Ibu Naomi. Ibu Naomi bersama dengan anak-anaknya. Tidak lama kemudian dua anaknya juga meninggal. Tinggallah mereka 3 orang janda ini. 3 orang janda yang didampingi oleh Ibu Naomi. Jadi 2 orang ini yang masih muda-muda dipanggil nih sama Ibu Naomi. Gimana ya? Kalian kembali aja ke keluarga kalian. Saya akan melanjutkan kehidupan saya kembali ke kampung saya. Tapi apa? Si Orpa dan Ruth ini dikasih tahu mereka punya pilihan masing-masing. Kalau Orpa kembali ke keluarganya. Kalau Ruth dia mau nih mendampingi si Naomi. Nah, dalam kehidupan Naomi dan Ruth ternyata mereka tuh gak gampang karena mereka tentu akan mengalami yang namanya diejek-ejek, mengalami namanya diasingkan, ya kan? Tapi mereka gak peduli, mereka tetap melakukan kehidupan mereka. Mereka tetap percaya bahwa Allah mereka akan mendampingi mereka. Nah, adik-adik, Naomi dan Ruth ini punya kesepakatan. Nah, si Ruth ini mengatakan kalau dia mau pergi mendampingi Naomi, berarti dia harus sudah siap secara totalitas menjadi bangsa dari Naomi. Dan kemudian dia juga harus mencintai Allah Naomi. Nah, itulah yang menjadi komitmen. Adik-adik kemarin minggu lalu udah bikin tugas komitmen ya. Komitmennya apa? Saya tidak egois nih belajar di rumah. Saya tidak egois ibadahnya di rumah. Nah, dia juga punya nih komitmen nih. Komitmennya Ruth adalah totalitas menjadi anak Allah. Dia mau jadi anak Allah berarti dia harus punya kasih. Dia mau menjadi anak Allah berarti dia harus punya sikap hidup yang baik. Nah, dalam kehidupannya hari lepas hari, Ruth tidak akan pernah membiarkan Naomi untuk susah. Dia mau berusaha, dia mau bekerja keras untuk melengkapi kebutuhan kehidupan mereka berdua. Dan katakan nih, kalau Ruth lebih suka berada di Bethlehem daripada di Moab. Nah, Ruth mengambil keputusan yang tepat karena beriman kepada Allah. Sehingga Allah itu dia memelihara kehidupan Ruth dan Naomi. Perjuangan tidak mengandalkan siapapun. Ruth berjuang, bekerja keras, tidak putus asa. Dia tetap semangat. Dia mengandalkan siapa? Tuhan. Sehingga ia dapat merasakan kehidupan masa depan yang baru dan lebih baik. Hari ini kita belajar ya adik-adik. Belajar bahwa satu, kita harus memiliki komitmen dalam diri kita untuk melakukan semua pekerjaan itu secara totalitas. Totalitas itu apa?
bertanggung jawab, dilakukan semuanya sampai selesai, bukan setengah-setengah. Contohnya, adik-adik habis main, sering main kan? Habis itu mainannya dibiarin di situ aja, nggak boleh. Harus dirapiin, bertanggung jawab. Sudah keluarin, maka harus dirapikan. Bantu mamanya menyiram tanaman, bantu mamanya mengangkat jemuran, atau menjemur pakaian, ya. Lalu kita harus punya sikap itu, bekerja keras, setia, tulus melakukan semuanya, ya. Naomi pun demikian. Dia melihat tuh Ruth punya sikap itu. Dia adalah orang yang bekerja keras. Oh, bangga dong kalau punya seseorang yang bekerja keras, yang tulus melakukan sesuatu. Itu adalah sikap yang baik-baik sekali. Nah, lalu yang kedua, dengan kasih yang dilakukan oleh Ruth, sungguh luar biasa, ya. Ruth percaya bahwa Allah Naomi, Allah yang memelihara kehidupan mereka berdua. Jadi adik-adik, imannya Ruth ini sungguh kuat, ya. Dia sungguh percaya bahwa Allah akan memelihara kehidupannya. Adik-adik percaya nggak Tuhan akan memelihara kehidupan adik-adik? Kalau percaya, katakan amin, ya. Dalam hati adik-adik, dalam pikiran adik-adik harus bertanggung jawab dengan iman adik-adik kepada Allah, sehingga pemeliharaan Allah itu akan nyata dalam hidup adik-adik. Penyertaan Tuhan selalu akan ada bagi anak-anaknya, tapi jangan lupa untuk bersyukur, ya. Ruth selalu mensyukuri apa yang ada dalam kehidupan mereka. Totalitas menjadi anak Allah. Menjadi anak Allah bukan hal yang susah kalau kita mau bertanggung jawab, kalau kita mau dengan setia dan tulus melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jadilah anak yang selalu baik. Jadilah anak yang selalu bertanggung jawab. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Adik-adik, setelah kita mendengar firman Tuhan tadi, sekarang kita akan meresponi firman Tuhan dengan kita bernyanyi KASIH. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita akan bersama-sama berdoa, adik-adik. Kak Vikaris mengajak adik-adik lipat tangan kembali, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini yang kami dengarkan bersama-sama. Tuhan Yesus mau bimbing kami, pakai kami untuk menjadi orang-orang atau anak-anak yang selalu menjadi berkat, dan jadikan kami orang-orang yang mau melakukan setiap pekerjaan kami dengan totalitas, dengan bertanggung jawab. Karena kami tahu dan kami telah belajar dari firman Tuhan yang disampaikan melalui Ruth ini, kami harus berjuang, kami harus bekerja keras untuk mencapai sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, sertai kami, jagai kami, beri kesehatan kami selalu. Begitu juga dengan orang tua kami yang selalu mendampingi kami, agar mereka tetap sehat, tetap diberi kekuatan dan bijaksana untuk menghadapi kami hari demi hari. Tuhan Yesus, sertai juga kami yang mungkin sedang bergumul dalam masa-masa mencari sekolah. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang mau menentukan di mana kami boleh bersekolah. Dan Tuhan, biarlah kami juga cepat-cepat untuk
mengalami pemulihan, agar kami bisa merasakan kembali bertemu dengan teman-teman, kembali bertemu dengan Bu Guru, Pak Guru, dan kami belajar menerima pelajaran dengan baik adanya. Tuhan Yesus juga boleh menyertai seluruh kehidupan pelayanan gereja kami, Immanuel Medan, agar pelayanan ini secepatnya boleh kembali seperti sedia kala, dan juga kami boleh bergereja kembali. Tuhan Yesus, inilah doa dan sembahyang kami. Mungkin masih banyak hal yang kami ingin doakan, tapi Tuhan yang lebih tahu. Tuhan akan selalu berperkara untuk kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, seperti biasa kita akan masuk ke dalam persembahan. Persembahan ini adik-adik bisa antarkan atau kumpulkan di rumah di dalam sebuah amplop. Setelah itu adik-adik bisa membawanya ke gereja, titip di orang tua, atau suruh orang tua untuk memberikan kepada korsek, ya adik-adik. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan kita akan bernyanyi dari lagu Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah memberikan persembahan kami. Berkatilah persembahan kami ini agar menjadi berkat bagi pelayanan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita akan berakhir adik-adik. Nah, sebelum ibadah kita berakhir, Kak Fikaris mengajak adik-adik untuk bernyanyi bersama burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil, dikasihi Tuhan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Ya, ingat ya adik-adik, minggu ini kita belajar dari Ruth. Bagaimana dalam kehidupannya hari lepas hari dia punya juga komitmen untuk mau melayani orang lain, untuk mau melayani Naomi. Nah, adik-adik kita harus bertanggung jawab ya dengan komitmen yang sudah adik-adik buat setiap hari dalam hidup adik-adik. Bahkan yang kemarin ya, minggu lalu punya tugas itu. Nah, yang kedua, kita juga harus selalu memelihara kehidupan kita di dalam Tuhan. Mari kita berdoa, Tuhan, terima kasih karena ibadah kami boleh selesai dan kami akan melanjutkan kehidupan kami bersama dengan orang tua kami. Jagai, lindungi, sertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus selalu memberkati adik-adik. Tuhan Yesus selalu memberikan kesehatan untuk adik-adik. Horas. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan
pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.